Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Saya ajak hari ini kita memuji dan meninggikan nama Tuhan yang hidup. Hanya Dia yang layak untuk kita sembah, hanya Dia yang layak untuk kita puji, hanya Dia yang layak untuk kita agungkan dan muliakan. Perlindungannya sungguh nyata, kuasanya sungguh nyata, kasih-Nya senantiasa mengalir atas setiap kehidupan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami mau berikan segala hormat, pujian, pengagungan hanya bagi Engkau yang setinggi-tingginya Tuhan. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan, mengalir Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberikan segala pujian. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di kanan berkuasa, mulia, segala bangsa dan datang menyembah. Yeah.
yang luar biasa Tuhan, yang menyelamatkan setiap kehidupan kami, yang mengubahkan setiap kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Kasih-Mu yang berkorban buat kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kalaupun kami memuji-Mu terus menerus itu tidak dapat dibandingkan dengan kasih-Mu Tuhan. Dengan apa yang bisa kami balas selain memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terimalah sembah kami Tuhan. Dengan apa tanganku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku
kuat menghadapi segala hal Tuhan yang datang dalam kehidupan kami bersama Engkau dan di dalam-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus terobosi Tuhan setiap kehidupan kami, untuk kami Tuhan mengalami lawatan dari Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan sungguh-sungguh bisa mencelikan rohani kami Tuhan. Kami diubahkan, kami bertumbuh di dalamnya karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang merindukan air, kami bawa setiap hati kami Tuhan kepada sungai-Mu yang hidup Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa
segala pujian kami Tuhan berkenan dan menegakkan hati-Mu Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan terima apa yang menjadi isi hati Tuhan pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kasih Kristus sungguh sangat indah buat kita semua, sehingga penyertaan, pemeliharaan, serta berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Itu semua hanya karena berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan selalu memberkati kami. Biarlah kami saat ini membuka hati untuk kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan kami, mencerahkan hati kami, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27. Kisah Rasul pasal yang ke-27, satu pasal ini memang menceritakan perihal perjalanan Rasul Paulus menuju ke Roma. Tetapi kita akan baca di dalam pasal yang ke-27 ayat 10 sampai 11 dan 24, 25, 34. Demikian bunyi firman Allah. Saudara-saudara, aku lihat, itu kata Rasul Paulus, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan Rasul Paulus menuju ke Roma, di mana ini kapal ini membawa tahanan. Tahanan akan dibawa ke kota Roma bersama dengan Rasul Paulus. Dan di tengah perjalanan ternyata akan menghadapi berbagai macam kesulitan, akan menghadapi berbagai macam masalah. Dan Rasul Paulus mendapatkan sebuah rema dari Tuhan Allah yang dia sembah, bahwa dalam perjalanan itu akan menghadapi berbagai macam persoalan, masalah, kesulitan-kesulitan di tengah-tengah laut. Dan hal itu disampaikan kepada sang perwira yang bernama Julius. Namun sang perwira ini justru lebih percaya kepada jurumudi atau percaya kepada sang nakoda kapal, tidak percaya kepada Tuhan. Memang secara logika sang perwira ini jauh lebih percaya kepada jurumudi ataupun kepada nakoda kapal. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan logika, berdasarkan sering kali menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan di tengah-tengah laut. Makanya sang perwira ini lebih percaya kepada jurumudi daripada percaya kepada Rasul Paulus. Padahal Rasul Paulus adalah seorang rasul yang betul-betul mendapatkan
kasih karunia dari Tuhan, penglihatan dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, pernyataan secara pribadi dari Tuhan, dan itu disampaikan kepada jurumudi, kepada nakoda ataupun kepada sang perwira. Tetapi mereka justru malah percaya kepada jurumudi ataupun nakoda. Nah, dalam perjalanan ini benar ternyata menghadapi berbagai macam kesulitan. Tetapi Rasul Paulus terus meyakinkan, Rasul Paulus terus meneguhkan orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Jangan takut. Sebab apa? Sebab Allah itu selalu menyertai. Allah selalu bersama dengan Rasul Paulus. Tuhan tidak pernah meninggalkan Rasul Paulus. Tuhan selalu bersama dengan Rasul Paulus. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh, kata, dan semua akan selamat. Itu hebat. Suara kenabian, suara kebenaran disampaikan kepada orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Meskipun mungkin orang menganggap angin lalu, meskipun orang menganggap tidak akan terjadi apa-apa, namun pada kenyataannya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar menjadi kenyataan di dalam perjalanannya. Sebab itu mari kita belajar untuk lebih mempercayai kepada Tuhan. Karena kalau kita mempercayai kepada Tuhan, kita akan hidup. Ketika kita berserah sepenuh kepada Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan, kita akan hidup. Namun kecenderungan kita bukan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tapi justru lebih percaya kepada isu-isu yang terjadi pada sekarang ini. Situasi sekarang ini, seringkali kita lebih percaya terhadap berita-berita yang ada di medsos, berita-berita yang ada di televisi, berita-berita yang ada di mass media. Itu lebih mempercayai daripada mempercayai kebenaran firman Allah. Saya kasih tahu, ketika kita mempercayai perkara-perkara itu, maka kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar. Tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Lebih baik percaya kepada Tuhan dari percaya kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena itu akan menyesatkan iman kita. Karena itu akan menggeser iman kita. Dari sini, dari peristiwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini, kita mendapatkan 3 pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Pelajaran yang pertama adalah hadapi setiap persoalan masalah itu, setiap kesulitan itu dengan tabah hati. Hadapi dengan tabah hati. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 21 sampai 23 dikatakan demikian. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ini sesuatu perkataan iman yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menasehatkan kepada orang-orang yang ada di kapal tersebut. Meskipun menghadap kesukaran, meskipun menghadap kesulitan, meskipun menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan, persoalan masalah, mungkin 1001 macam persoalan masalah, Rasul Paulus menegaskan, tetaplah tabah hati. Apa yang dimaksud dengan tabah hati? Tabah
dalam menghadapi setiap persoalan masalah. Jangan mudah tergeser, jangan mudah diombang-ambingkan. Tetap berdiri teguh, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Berpegang teguh terhadap kebenaran firman Tuhan. Jangan gampang digeser oleh berbagai macam isu-isu yang ada di dalam dunia ini. Dimana sebentar lagi kita akan masuk dalam era new normal. Apa yang dimaksud dengan new normal? Dimana kita akan diperhadapkan dengan sebuah aturan-aturan. Ini bukan masalah COVID-19 sudah semakin menurun, bukan. Tetapi kalau kita lihat grafiknya semakin naik. Diperhadapkan dengan sebuah problema. Namun jangan takut, jangan berkecil hati. Meskipun ada virus yang mengancam nyawa kita, jika kita tetap menambahkan hati kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, bersandar sepenuh kepada Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan, maka kita akan hidup. Dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, dikatakan demikian, tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Mungkin orang-orang itu yang mendengar perkataan Rasul Paulus menganggap enteng, menganggap ringan. Dan hal itu terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ketika firman Allah disampaikan kepada kita semua, itu virus, itu bahaya. Tetapi jika kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kita tidak gampang digeser, kita tetap berdiri teguh, maka kita akan hidup. Tetapi ketika kita digeser iman kita, hati kita, di situ kebinasaan sedang mengintip di dalam kehidupan kita. Jangan takut, tabahkan hatimu, kuatkan hatimu, janganlah ciut nyalimu, atau dengan kata lain bahasa Jawanya kedel. Jangan kendor. Terus tingkatkan iman kita kepada Tuhan, semangat kita dalam melayani Tuhan. Banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terus fokus kepada firman Tuhan, supaya Roh Kudus terus menguatkan, meneguhkan hati kita. Tabahkan hatimu, kata Rasul Paulus. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, tetap percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Orang yang senantiasa bersandar, berserah sepenuh kepada Tuhan akan berhidup. Tetapi ketika kita mengandalkan dengan kekuatan kita, mempercayai terhadap isu-isu yang ada di luar sana, iman kita mulai tergeser. Bahaya sedang mengancam, mengintip kehidupan kita. Berserah sepenuh kepada Tuhan, di situ kekuatan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya Rasul Paulus memiliki alasan untuk marah atau mungkin mengeluh, tetapi Rasul Paulus tidak punya alasan untuk tetap berserah sepenuh kepada Tuhan. Rasul Paulus meskipun menghadapi badai laut, bahaya mengancam dalam kehidupannya, karena hatinya tetap berserah sepenuh pada Tuhan. Tuhan memakai kehidupan Rasul Paulus meneguhkan orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Maka benar, semua selamat. Yang hancur adalah kapal-kapal itu. Lalu kata orang-orang itu apa? Atau mungkin jika kita refleksikan untuk diri kita sendiri, ketika kita sudah dinasehati, ketika kita sudah diberitahu, ketika kita sudah diarahkan untuk tetap
Berpegang teguh kebenaran firman Tuhan. Jangan goyah, tetap tabahkan hatimu. Jangan bergeser imanmu. Jangan bergeser. Hatimu tetap fokus kepada Tuhan. Dan ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, bahaya mengancam dalam kehidupan kita, lalu kita selamat, kita beri pertolongan daripada Tuhan, mungkin kita berkata, oh benar, benar kata Tuhan, benar kata hamba Tuhan itu. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Lebih baik mempercayai kebenaran firman Tuhan melalui detik ini, membuka hati untuk Tuhan, berkuasa, berdaulat atas kita, sehingga pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama senantiasa tetap mengarahkan pandangan kita, hati kita, iman kita kepada Tuhan. Hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapanku hanya padamu saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Melekat dan percaya kepada Tuhan, ada kekuatan baru, ada sukacita, ada damai sejahtera. Meskipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ada badai kehidupan di dalam kehidupan kita. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan dan Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik-baik saja. Itu yang pertama. Hadapi dengan tabah hati, yakin, meneguhkan hati kita, tetap semangat, jangan putus asa, tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita diperhadapkan situasi yang sulit, di mana di luar sana bahaya sedang mengancam kita, COVID-19 mengancam nyawa kita, tetapi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Seringkali orang berkata, percaya Pak, tapi kita juga punya hikmat, kita harus cerdik, jangan asal ngomong. Betul, tapi
yang terpenting adalah percaya sepenuh kepada Tuhan. Yang kedua, hadapi setiap persoalan masalah itu dengan gagah berani. Artinya jangan takut. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Dan Rasul Paulus berkata, jangan takut. Jangan takut. Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Karena engkau, karena Rasul Paulus. Satu orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kapal itu mampu menyelamatkan 270 orang. Itu hebat. Ini peneguhan, ini rema yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Jangan takut, engkau harus menghadap Kaisar. Karena semua yang ada dalam kapal itu akan selamat. Karena siapa? Karena orang yang percaya. Artinya dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, di situ ketika Rasul Paulus dan Silas ada di dalam penjara, di mana ketika malam hari memuji memuliakan nama Tuhan, sendi-sendi penjara, gembok-gembok yang ada dalam penjara gugur karena gempa bumi yang begitu hebat, gempa bumi lokal, sehingga kepala penjara hendak bunuh diri. Karena apa? Karena tahanan yang istimewa, karena tahanan yang spesial, yang mendengar Rasul Paulus dan Silas dikira melarikan diri, namun pada kenyataannya mereka masih tetap ada di dalam penjara. Dan ketika kepala penjara hendak bunuh diri, Rasul Paulus berkata, jangan celakain dirimu. Lalu kepala penjara bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Percayalah kepada Yesus, juru selamat itu. Yesus raja di atas segala raja, maka engkau dan seisi rumah tanggamu akan selamat. Hanya karena satu orang, maka mampu menyelamatkan seluruh keluarga itu. Dan kepala penjara itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Demikian juga karena Rasul Paulus yang ada di dalam kapal itu, maka satu kapal itu selamat. Meskipun kapal itu hancur, tetapi seluruh penumpang kapal itu selamat. Hebat, luar biasa. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu diberikan kuasa. Bukankah dalam Yohanes 1 ayat 12 sering kali kita sudah mendengar, barang siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa. Tapi seringkali kita tidak pernah menggunakan otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita mengabaikan begitu saja. Seringkali kita menganggap enteng. Seringkali kita merasa bodoh. Padahal di dalam setiap kita diberinya kuasa. Diberinya kuasa, punya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menolong orang lain. Kuasa untuk mendoakan orang lain yang sakit bisa sembuh. Menyelamatkan orang lain. Memberitakan Injil kebenaran, Injil kerajaan. Tapi kadang-kala kita tidak merasa yakin jika di dalam diri kita ingin punya kuasa. Padahal di situ ada kuasa Tuhan yang begitu hebat. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari Rasul Paulus mendapat peneguhan dari Tuhan bahwa ia harus menghadap Kaisar. Hal ini berarti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan telah menegaskan bahwa Rasul Paulus tidak akan berakhir, tidak akan mati, dan tidak akan berhenti sampai di situ. Justru akan menyatakan kasih kemuliaan Tuhan. Hidup Rasul Paulus terus akan berlanjut karena Tuhan telah menetapkan bahwa ia harus menghadapi masalah.
menghadapi masalah. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa. Masalah yang kita hadapi adalah masalah biasa. Tidak akan melampaui, tidak akan melebihi kapasitas yang ada pada diri kita. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Pada saat kita dicobai, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan pertolongan. Allah akan berikan cara yang jitu untuk menolong di dalam kehidupan kita. Meskipun kita kadang-kadang tidak mengerti, meskipun di luar dugaan kita, di luar pola pikir kita, tetapi Allah sanggup membuat 1001 macam cara untuk menolong kita dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak pernah kita mengerti. Percayalah hatimu kepada Tuhan. Hadapi setiap persoalan masalah dengan gagah berani. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan kita pasti mampu. Tak ada sesuatu yang mustahil, tak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan pasti itu terjadi. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Alkitab mencatat, meneguhkan peneguhan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya untuk dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Jangan takut, jangan takut. Ketakutan seringkali mengintimidasi di dalam kehidupan kita. Ketakutan dan ketakutan. Bukankah minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa resiko terbesar di dalam kehidupan kita itu adalah kematian. Suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, mau ataupun tidak mau, kita tidak dapat menghindar dengan kematian. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika hati kita melekat kepada Tuhan dan kita hadapi bersama dengan Tuhan, tidak usah takut, nggak usah khawatir. Tuhan menjaga di dalam kehidupan kita. Jangan takut menghadapi situasi kondisi yang sangat sulit di masa sekarang ini. Tetap yakinkan hatimu, tetap beriman, tetap fokus kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam setiap kita. Tak ada yang ku takutkan, semua pasti kan terlewati. Tak ada yang tak mungkin, semua pasti kan terjadi bersamamu. Tak ada yang ku tak
persoalan, apapun ketakutan kita, itu semua pasti akan terlewati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Jadi jangan goyah, tetap yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati bagi kita. Yang ketiga adalah hadapi dengan percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Hadapi setiap kesulitan, hadapi setiap masalah, hadapi setiap persoalan masalah itu dengan percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-25, 26 dikatakan demikian. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Rasul Paulus menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Supaya apa? Supaya mereka mempercayai kepada perkataannya. Karena perkataannya itu dasarnya dari firman Allah. Ucapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sumbernya dari Allah. Bukan hanya sekedar ngomong, bukannya sekedar menyampaikan pesan yang tidak berisi, tetapi pesan itu sungguh sangat bermakna, sangat berisi, meneguhkan, menguatkan untuk mereka mempercayai akan perkataannya. Perkataan itu adalah perkataan firman Tuhan. Tuhan memakai Rasul Paulus memberitahu kepada orang-orang yang di dalam kapal itu supaya mereka tetap percaya, jangan goyah. Dengan penuh iman, Rasul Paulus meneguhkan semua orang yang bersama-sama dengan dia di atas kapal itu. Rasul Paulus dengan semangat, optimis, percaya diri bahwa mereka tidak akan binasa kecuali kapal itu yang akan hancur. Mereka semua akan selamat. 270 orang mereka akan selamat. Percaya itu tidak ragu, percaya itu penuh dengan keyakinan, percaya itu total bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus percaya, Rasul Paulus mempercaya, meyakini akan benar firman Allah, dan itu disampaikan kepada orang-orang yang di dalam kapal itu. Demikian juga halnya pada saat ini. Nggak usah takut, kita semua akan selamat. Tuhan akan menghardik semua sakit penyakit itu. Tuhan akan menghalau itu semua. Kecelakaan bahaya maut tidak akan menyentuh di dalam kehidupan kita, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, mempercayakan sepenuh hidup kita kepada Tuhan penuh dengan keyakinan. Dan kata-kata kita adalah kata-kata yang positif. Kata-kata kita harus kata-kata yang penuh dengan iman, kata yang tidak bimbang, kata yang tidak pernah ragu, kata yang tidak dihantui rasa ketakutan. Kata-kata kita harus kata-kata yang penuh dengan keyakinan, karena dasarnya kita percayakan kebenaran firman Allah. Dasar yang kita ucapkan itu firman Allah. Firman Allah itu menghidupkan, firman Allah itu menguatkan, firman Allah itu meneguhkan, dan firman Allah itu membawa kita untuk masuk ke dalam hadirat, sehingga kita tidak pernah ragu, hanya percaya pada firman Tuhan. Orang yang percaya pada firman Tuhan akan hidup. Tetapi orang yang hatinya mulai tergeser, kebinasaan sudah mengancam dalam diri. Hati-hati, semua pasti akan terjadi. Hidup ini sebuah realita. Hidup ini bukanlah mimpi, tetapi sebuah realita, sebuah kenyataan. Suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, senang ataupun tidak senang, kita harus hadapi. Dan kita tidak boleh lari dari kenyataan itu. Kita harus hadapi. Seorang pemenang sejati berani menghadapi apapun resikonya, meskipun menghadapi berbagai macam hambatan, kesukaran, kesulitan dalam hidupnya. Hadapi itu semua. Karena kita menghadapi bukan dengan kekuatan kita, karena kita menghadapi bukan dengan energi di dalam diri kita, tetapi energi sumbernya dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan.
Dan ketika itu sumbernya dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan pertolongan bagi kita. Dan pada akhirnya kita akan tampil sebagai pemenang. Jangan pernah ragu, jangan pernah mundur sejengkal pun. Tetap terus maju. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan pasti kita akan tampil sebagai pemenang. Karena Tuhan sudah memberikan garansi itu bagi kehidupan kita. Seringkali sudah saya sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara umat itu berikan kemenangan. Menang atas dosa, menang atas maut, dan menang atas kuasa setan. Dan kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Orang yang lebih daripada pemenang melihat singa di depan sudah terikat kalah, melihat serigala di depan sudah terkatupkan mulutnya, dan kita akan menghadapi itu. Karena Tuhan yang berperang atas kita, karena Tuhan yang menolong dalam kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pandai, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus mampu menyelamatkan orang banyak itu karena Tuhan, bukan karena Rasul Paulus. Rasul Paulus hanya dipakai Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan mereka. Satu orang yang percaya kepada Tuhan menyelamatkan 270 orang itu. Dan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan ragu. Kekuatan kita tidak seberapa, tetapi jika kita dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan, percaya sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya bagi kita. Maka Tuhan akan nyatakan mujizatnya bagi kita. Tidak ada satu perkara yang sukar, tidak ada satu perkara yang mustahil. Bersama dengan Tuhan, kita akan mampu menghadapi itu semua. Percaya. Saya tidak tahu ketakutan macam apa yang ada dalam kehidupan kita. Sejauh mana ketakutan yang kita hadapi? Itu hanya intimidasi. Ketakutan itu kan hanya sebuah kekhawatiran yang berlebihan. Dan apa yang kita khawatirkan itu kan sebenarnya tidak akan terjadi, tapi kita sudah khawatir terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita terintimidasi, jangan kita terprovokasi oleh ketakutan yang dari medsos, dari berita-berita dari dunia ini. Lebih baik kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku
percayaan sepenuh pada Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Jangan pernah mengandalkan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita itu terbatas. Pada saat kita mungkin waktu muda, wah kita hebat, kita kuat. Tapi dengan berjalannya waktu, lambat laun, bertambah usia, semakin menurun kekuatan kita, menunjukkan kekuatan kita terbatas. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatan kepada Tuhan, di situ Tuhan berikan kemampuan. Sebagaimana pernyataan dari Kaleb, sekarang usiaku 85 tahun. Seperti itulah, seperti waktu muda kekuatanku sekarang. Seperti pada saat Tuhan memanggil, betapa hebatnya. Meskipun manusia, jasmani kita semakin hari semakin merosot, tetapi manusia rohani kita biar semakin hari semakin diperbaharui oleh karena kuasa firman. Karena firman itu yang akan menguatkan kita, firman itu yang akan meneguhkan kita. Meskipun usia kita sudah semakin bertambah, kita tidak pernah berdiam diri. Kita harus kreatif, aktif bersama dengan Tuhan. Kita akan mampu menciptakan sesuatu terobosan-terobosan yang baru bersama dengan Tuhan kita bisa. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat sekarang ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Haleluya, setiap waktu nyanyi puja dan pengakuan kepadamu. Biarlah Tuhan manis dengar ya Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, itu bersuka padamu. Inilah kerinduan kami Tuhan, inilah pernyataan hati kami Tuhan. Kami mau tetap tabah hati, teguh berdiri dalam menghadapi situasi kondisi yang sangat sulit ini. Dan kami mau menghadapi itu semua dengan penuh keberanian bersama dengan Tuhan, sehingga kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan terus menolong mereka, Tuhan terus meneguhkan iman mereka, Tuhan terus menguatkan hidup mereka, Tuhan terus pegang setiap tangan mereka. Jangan lepaskan genggaman-Mu dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap kuat, tetap teguh dalam menghadapi situasi kondisi yang serba sulit ini. Ancaman bahaya maut menghadang di depan, tetapi kami percaya ketika kami hidup dengan kuasa firman, maka firman itu akan mengalahkan itu semua, dan kami hidup karena firman. Terima kasih Tuhan, memberkati rumah tangga jemaat-Mu, memberkati suami-suami mereka, memberkati para istri-istri mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati usaha, pekerjaan, ekonomi, memberkati rezeki mereka, memberkati studi mereka, memberkati apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu atas mereka, supaya mereka tetap kuat, sehat, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, roh, kecelakaan, bahaya maut. Perlindungan, kekuatan, penyertaan Allah, damai sejahtera Allah terus ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersuka cita, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, sehingga jemaat-Mu tetap sehat dan tetap diberkati Tuhan. Bangsa negara kami juga tetap serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memimpin, Tuhan terus menyertai. Kota kami juga tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan terus
menjaga, lindungi. Biarlah kami boleh menjadi pembawa berkat bagi kota kami, sehingga gereja ini, gereja yang diberkati untuk menjadi berkat, ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan masalah yang ada di daerah kami, yang ada di kota kami, yang ada di daerah area sekitar kami itu. Memberkati hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan yang kudus pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, rezeki dalam kehidupan mereka. Tetap sehat, kuat, dan jemaat Tuhan senantiasa diberkati Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan mata imanmu tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat mencintai dan sangat mengasihimu. Apapun keadaan, apapun kondisimu, dengan tangan terbuka Tuhan Yesus mencintaimu, mengasihimu, sebagaimana seorang bapa yang sayang terhadap anak-anaknya. Yesus senantiasa peduli terhadap setiap langkah kehidupanmu. Engkau akan dibawanya terus maju dan maju. Engkau terus akan dibawanya naik dan naik dan naik. Sakit penyakit dihalukan dari hidupmu, kecelakaan bahaya mau dihalukan dari hidupmu, bahkan bahaya maut pun dihalukan dari hidupmu. Segala belalang pengirik, belalang pelompat, belalang pindah tidak akan menggerogoti berkat Tuhan yang dalam kehidupanmu. Namun berkat Tuhan turun limpah, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, berkat kasih sayang sejati, berkat yang sumbernya dari Allah Bapa, dalam cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa berkat ini. Kiranya Engkau memberkati aku sukacita, duka cita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Meskipun kita menghadapi berbagai macam kesulitan pada awal, tapi di akhir kehidupan ada happy ending yang luar biasa. Jangan takut, jangan berkecil hati Bapak Ibu saudara sekalian. Doa kami senantiasa menyertai sepanjang perjalanan kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya rumah tangga Bapak Ibu saudara sekalian diberkati dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan shalom.